Napi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niva Linda Safitri, NIM 2025272 dari Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen 1B. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, A few moments later. apakah koefisien determinasi dari data analisis regrefi? Jawabannya adalah berdasarkan tabel output SPSS atau modal Lumari pada terlampir, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-squared adalah sebesar 0,9436. Besarnya angka koefisien determinasi atau R-squared adalah sebesar 0,9436 atau sama dengan 94,36%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi atau XI dan variabel minat atau X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel presentasi atau Y sebesar 94,36%. Sedangkan sisanya atau 100% kurang 94,36% sama dengan 5,64%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan standar regresi. Jawabannya adalah standar pada analisis regresi merupakan standar error dari estimasi variabel terikat atau dalam kasus kita adalah permintaan. Angka ini dibandingkan dengan standar variasi dari permintaan, semakin kecil angka standar error ini dibandingkan angka standar deviasi dan permintaan, maka model regrefi semakin tepat dalam memprediksi permintaan atau persebaran nilai-nilai pengamatan atau Y terhadap garis regresinya. Dan ada lagi pengertian lainnya. Standar error adalah standar deviasi dari rata-rata. Bila kita mempunyai 3 buah nilai rata-rata, bila kita hitung nilai standar deviasi dari nilai rata-rata tersebut disebut dengan standar error. Yang ketiga adalah berdasarkan data yang terlampir, berapakah presentasi pengaruh variabel X terhadap Y? Jawabannya adalah berdasarkan hal tersebut, dari output Excel terlihat bahwa tingkat kepercayaan 95%, maka koefisien regresi untuk pendapatan yang sebesar 0,36. Dalam faktanya, di tingkat populasi akan berkisar antara 0,13 sampai dengan 0,58. Nah, dari informasi kolom 1 sampai 5 atau tabel 3 ditambah informasi dari tabel 1 dan tabel 2, kita dapat meringkas persamaan regresi menjadi sebagai berikut. Pertama, pada baris pertama
adalah persamaan regresi dengan koefisiennya. Yang kedua, pada baris kedua adalah standar error untuk masing-masing koefisiennya. Yang ketiga, dan pada baris ketiga adalah nilai lebih kurang dan F ada bintang 1 dan bintang 2. Seringkali orang menandai dengan bintang 1 yang menunjukkan uji tersebut signifikan pada taraf nyata 55% dan bintang 2 sebagai signifikan pada tarif nyata 1%. Sekarang kita baca hasilnya. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien harga bernilai negatif, yang berarti ada pengaruh negatif atau berlawanan arah antara harga dan permintaan. Besaran koefisiennya berarti bahwa dengan asumsi pendapatan tidak berubah, maka setiap kenaikan harga Rp1.000 atau karena dalam kasus kita satuannya adalah Rp1.000, maka permintaan barang akan turun atau berkurang sebanyak 13 sampai dengan 31 unit. Begitu juga dengan interpretasi koefisien pendapatan dengan asumsi harga tidak berubah, maka setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp1.000 akan meningkatkan permintaan sebanyak 0,36 unit, atau karena koefisien regresinya positif, berarti konstan yang besar 607,53 secara matematis berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta tersebut. Tapi hati-hati dalam membaca konstanta. Dalam kasus ini, selain nilainya tidak signifikan, juga secara logika kita tidak akan pernah berhadapan dengan harga dan pendapatan yang nilainya 0. Harga barang dan dengan nilai 0 bukan barang ekonomi atau yang tidak masuk dalam analisis kata. Demikian juga tidak mungkin orang lain tidak punya pendapatan biasa membeli barang yang adanya harga. Pertanyaan keempat adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan adjusted R-square. Jawabannya adalah suatu sifat penting R kuadrat adalah nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada di dalam model. Oleh karenanya, untuk membandingkan dua R kuadrat dari dua model, orang harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan adjusted R-square. Dalam model, memang R kuadrat sudah disesuaikan dengan banyaknya variabel atau derajat bebas dalam model. Memang R kuadrat yang disesuaikan ini juga akan meningkatkan jumlah variabel, tetapi peningkatannya relatif kecil. Seringkali juga disarankan jika variabel bebas lebih dari 2, sebaiknya menggunakan adjusted R-square. Baiklah, itu tadi
jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.